Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bimbingan TIK kelas 8 kali ini bersama saya, Bu Yuli, kita akan sama-sama mempelajari cara membuat karya menggunakan Microsoft Word 2019. Untuk bimbingan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang tab dan ribbon pada Microsoft Word 2019. Sudah siap anak-anak? Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, kita akan memulainya dengan membaca basmalah, dan yang beragama non-Muslim menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bimbingan TIK kali ini adalah membuat karya untuk menampilkan informasi menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Pengolah kata yang akan kita gunakan adalah Microsoft Word 2019. Nah, tujuan pembelajarannya adalah menyisipkan objek pada dokumen perangkat lunak pengolah kata, membuat berbagai format teks menggunakan menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata. Nah, untuk karya yang akan kita buat kali ini adalah sebagai berikut. Nanti kita akan membuat sebuah dokumen sederhana dengan menggunakan menu dan ikon-ikon yang ada pada ribbon tampilan jendela Microsoft Word 2019. Nah, anak-anak bisa perhatikan apa yang akan kita buat kali ini. Di antaranya ada teks, kemudian ada objek-objek. Menu yang akan kita gunakan adalah tab Home, tab Insert, dan kontekstual tab yaitu Drawing Tool, Shape Format. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja membuka program Microsoft Word 2019 yang cara membukanya, langkah-langkahnya sudah pernah kita bahas di video bimbingan sebelumnya. Ada beberapa cara untuk menjalankan program Microsoft Word. Kita akan buka dengan menggunakan shortcut Microsoft Word yang ada di desktop, yaitu dengan cara klik ganda pada shortcut Microsoft Word yang ada di desktop. Kemudian kita pilih blank dokumen. Nah, ini tampilannya akan kita besarkan dengan memilih ikon zoom dan mengklik tanda plus yang ada di pojok kanan bawah. Oke, biar lebih besar. Nah, tab yang akan kita gunakan adalah tab standar. Di antaranya ada Home dan Insert. Untuk tab standar, kita sudah pernah membahasnya pada video sebelumnya. Tab standar diantaranya ada Home, Insert, Draw, Design, Layout, References, My Link, Review, View, dan Help. Itu adalah macam-macam dari tab standar. Apa itu tab standar? Tab standar umumnya berisi menu, tool, dan fitur standar lainnya
yang mempunyai fungsi tertentu. Ya, tadi ya yang sudah kita sebutkan tab standar. Nah, nanti ada 2 jenis tab. Yang kedua yaitu kontekstual tab. Apa itu kontekstual tab? Kontekstual tab akan muncul secara otomatis jika kita bekerja dengan objek dokumen seperti picture, header and footer, text box, shapes, chart, smart art, dan word art. Baik, kita mulai saja untuk membuat karya menggunakan Microsoft Word 2019. Yang pertama, kita mengetik menggunakan huruf besar dengan menekan tombol caps lock sekali atau dengan menekan tombol shift dan hurufnya. Kalau menggunakan tombol shift-nya tetap ditekan, kemudian sambil menekan tombol huruf-huruf yang akan dibesarkan. Tapi kalau kita menggunakan tombol caps lock, kita cukup menekan tombol caps lock 1 kali, kemudian kita lepaskan dan kita mengetik seperti biasa. Oke, ini seperti ini, kemudian kita tekan tombol enter. Oke ya. Berikutnya kita akan menyisipkan ikon word art menggunakan menu insert. Word art ada di sebelah kanan pada grup teks ini ya. Kita pilih salah satu, klik. Nah, kemudian kita langsung ketik saja. Nah, kalau sudah, kita akan membuat tampilan dari word art ini menjadi lebih menarik. Oke, setelah ini, jika kita mengaktifkan objek yang tadi kita buat menggunakan word art, maka akan muncul contextual tab, drawing tool, shape format. Namun jika kita klik di lain tempat, seperti di teks sebelumnya yang bertuliskan kabar gembira, nah ini contextual tab-nya tidak akan muncul atau tidak akan aktif. Namun jika kita klik objek ini, maka contextual tab, drawing tool, shape format akan muncul. Nah, kita klik saja aktifkan untuk shape formatnya. Kita kemudian menggunakan grup word art style. Kita pakai ikon text effect, klik di sini. Kemudian kita cari submenunya, menu yang akan kita inginkan atau yang akan kita gunakan, tinggal dipilih
sesuai contoh ya. Nah, ini jika kita mengarahkan mouse-nya, tampilan dari word art tadi akan berubah sesuai dengan model transform yang kita pilih ya. Oke, karena sesuai contoh yang akan kita buat adalah dengan model art seperti ini. Kita klik saja, klik kiri. Baik, tampilannya sudah sesuai dengan contoh. Untuk menggesernya atau mengdragnya, kita bisa klik pada objek word art yang sudah kita buat. Nah, ketika posisi mouse mempunyai tanda panah 4 arah seperti ini, klik, tahan, tarik. Kita bisa tempatkan di mana saja. Jika posisinya di sudut-sudut seperti ini untuk membesarkan atau mengecilkan. Jadi kalau kita ingin memindahkan, posisikan mouse bentuknya pointer mouse-nya seperti ini. Kita kemudian klik kiri, tahan, tarik, jangan dilepaskan mouse-nya. Kemudian kalau kita klik di sudut dari kotak ini, pada lingkaran kecil di sudut, masing-masing sudut ini ya, kita bisa pilih. Nah, ini berarti untuk mengecilkan atau membesarkan. Nah, ini untuk ke kanan dan ke kiri. Nah, nanti bisa dicoba ya, anak-anak bisa dicoba di rumah. Nah, begini ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik di bagian bawahnya. Selanjutnya adalah kita tuliskan teks. Karena tadi kita sudah menekan caps lock, kita akan kembalikan ke bentuk normal. Caps lock-nya kita tekan lagi, kita nonaktifkan. Untuk membuat huruf besar kita tekan tombol shift saja. Nah, ketentuan lomba 1 titik spasi. Nah, untuk membuat numbering, kita ketik angka titik spasi, baru kita mengetik teks berikutnya. Kemudian enter, maka otomatis nomor berikutnya akan muncul sendiri. Mengisi formulir pendaftaran, kurung buka. Untuk membuat kurung buka, kita tekan tombol shift. Kemudian posisi kurung buka ada di angka 9 bersama dengan angka 9. Jadi kita tekan tombol shift, jangan dilepaskan, kemudian tekan kurung buka yang ada pada tombol angka 9.
Oke, kemudian enter lagi. Menyerahkan formulir pendaftaran tanggal 1/3 November 2021. Oke, kalau kita mau memperbaiki, kita tinggal klik pakai mouse. Iya, misalnya kita pakai spasi. Kemudian enter. Membuat desain grafis dengan tema COVID-19. Ya, karena saat ini yang masih dilanda pandemi COVID-19, maka kita gunakan tema ini sebagai contoh saja. Kita gunakan ikon-ikon atau menunya nanti setelah ini. Jadi untuk awalnya kita mengetik seperti biasa dulu. Untuk editingnya atau memformat teksnya setelah kita ketik selesai. Nah, untuk menghapus, masih ingat ya, kalau ada kesalahan penulisan, kesalahan dalam mengetik, kita bisa manfaatkan tombol backspace yang biasanya di atas tombol enter. Backspace untuk menghapus karakter atau huruf yang ada di sebelah kiri atau yang ada di belakang. Nah, ini kita gunakan tombol backspace. Jika kita akan menghapus karakter atau huruf di sebelah kanan, kita menggunakan tombol delete. Berikutnya, kita akan mengetik teks yang ada di bawahnya. Nah, kita enter, akan muncul seperti ini, angka 7, padahal untuk ketentuan lomba hanya sampai angka 8. Jadi, kita hapus angka 7 dengan menekan tombol backspace. Oke, begini. Kemudian backspace lagi, enter. Selanjutnya kita akan mengetik dengan huruf besar, kita tekan caps lock saja karena huruf besarnya cukup banyak, ini karena satu kalimat pakai huruf besar semua, jadi lebih efektif kita menekan tombol caps lock daripada menggunakan tombol shift.
Oke. Karena setelah koma, jangan tunda lagi, segera daftarkan diri kamu, koma, kemudian enter, ganti baris, kesempatan nah ini salah lagi, jadi kita menekan tombol backspace, terbatas 100 pendaftar pertama. Oke, kita enter. Masih ada yang kurang ya. Nah, kita setelah selesai mengetik seperti ini, kita kemudian atur atau kita format teksnya sesuai dengan contoh. Untuk teks pertama, kabar gembira telah dibuka pendaftaran. Ini posisinya ada di tengah. Jadi kita klik pada teks tersebut, kita klik di sini juga bisa, di sini bisa. Kemudian kita gunakan ikon center yang berfungsi untuk membuat teks rata tengah. Oke, sudah berpindah ke tengah secara otomatis ya. Baik. Kemudian di samping di tengah teks kabar gembira telah dibuka pendaftaran ini berhuruf tebal ya. Jadi kita akan menebalkan teks tersebut menggunakan ikon bold, betul ya, ikon bold. Ini posisinya ada pada grup font tab home. Oke ya. Namun sebelum kita tebalkan, kita harus blok dulu teksnya dengan cara klik kiri di bagian paling kiri. Klik, kemudian tahan tarik ke kanan. Klik, kemudian drag. Oke, kita blok. Kemudian kita lepaskan. Posisi teks sudah diblok seperti ini. Baru kemudian kita klik ikon bold. Oke ya, sudah tebal. Jika kita akan membesarkan teksnya, ini posisi masih di blok. Kita sekalian saja kita besarkan dengan menggunakan ikon font size. Ya, ini ya, font size kita klik, kemudian kita pilih. Oke. Ukurannya kita pilih 16. Klik. Nah, begini ya, sudah. Kita klik di lain tempat untuk menghilangkan bloknya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan objek shapes yang ada pada menu insert. Baik, kita akan cari ikon shapes yang ada pada grup illustration. Nah, ini kita cari sesuai dengan contoh adalah objek stars and banner, yaitu ada pada ribbon tile tone ini. Oke. Kemudian posisi kursor mouse-nya akan berubah seperti ini, seperti tanda plus. Kemudian kita klik, tahan, tarik. Oke, terus
Ya, setelah sesuai kita lepaskan, kemudian kita bisa mengaturnya. Nah, namun untuk teks yang bertuliskan lomba desain grafis tingkat SMP, posisinya berada di belakang. Kita akan munculkan teksnya dengan cara klik kanan pada objek shapes yang baru saja kita buat. Klik kanan, kemudian kita pindahkan ke bagian belakang sehingga teksnya akan berubah posisi ke bagian depan sehingga bisa terlihat. Kita pilih send to back. Maksudnya adalah objek tadi yang baru kita buat yang berwarna biru ini kita pindahkan ke belakang teks sehingga akan seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kita bisa atur, kita besarkan ke kiri ya dengan cara arahkan mouse pointernya, posisinya ada di lingkaran kecil sebelah kiri dengan posisi seperti ini, tanda panah ke kanan dan ke kiri. Kita akan tarik ke kiri. Nah, oke, kita bisa atur kembali untuk teksnya, kita bisa geser lagi. Oke. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita atur bagian-bagian yang lain. Ini bisa kita turunkan dengan cara klik sebelah kiri teks, yaitu sebelah kiri huruf K. Kemudian kita enter sekali, 2 kali. Baik, berikutnya kita akan menambahkan objek kembali, yaitu objek awan ya. Ini juga kita gunakan menu insert, kemudian masih menggunakan ikon shapes. Kita cari objek awan, ada di basic shape ini, cloud. Oke, posisinya seperti ini, kursor mouse-nya kita klik, tarik. Nah, kita sesuaikan. Baik. Nah, akan seperti ini. Untuk mengeditnya, kita menggunakan masih menu shape format. Kita akan ganti warnanya, shape fill-nya kita ganti warna kuning. Ada di ikon shape fill pada group shape style. Kita cari ya sesuai dengan contoh dokumen yang akan kita buat. Sudah ketemu ya warnanya? Warna ini, oke. Berikutnya kita akan menambahkan tulisan gratis pada awan ini. Caranya adalah dengan klik kanan pada objek awan yang sudah kita buat. Klik kanan, kemudian pilih add text. Nah, sehingga akan muncul tampilan kursor berkedip seperti itu. Kita ketik, oke, gratis. Nah, berikutnya untuk membuat teks gratis ini menjadi lebih menarik,
kita akan buat garis luar pada huruf-huruf yang ada pada teks gratis ini berwarna. Caranya kita blok dulu, kemudian masih menggunakan contextual tab drawing tool shape format, kita cari ikon text outline yang ada pada grup word art style. Kita klik tanda tombol drop down ini, kita klik, kemudian kita pilih warnanya sesuai contoh, yaitu warna biru. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya kita scroll ke bawah ya, karena kita akan memodifikasi pada teks yang terakhir. Kita posisikan teksnya ada di tengah, jadi kita blok sebagian seperti ini, nggak masalah. Kita klik tombol atau ikon center yang ada di tab home. Begini, posisinya sudah di tengah. Kemudian pada teks-teks tertentu akan kita beri warna, yaitu mulai dari 100 pendaftar pertama kita blok. Kita akan warnai menggunakan ikon font color. Ini ikonnya ada pada grup font tab home. Oke, kita klik saja tombol drop down-nya pada ikon font color, kemudian kita pilih warna merah. Klik. Ya, seperti itu. Sudah selesai karya menggunakan perangkat lunak pengolah kata Microsoft Word 2019. Namun, jangan lupa kita simpan dokumen ini agar sewaktu-waktu jika kita membutuhkannya, kita bisa membukanya lagi tanpa harus membuat ulang. Masih ingat caranya? Oke, kita pilih menu file, kemudian pilih save. Nah, kemudian kita pilih browse untuk mencari atau meletakkan file pada folder yang kita inginkan. Di sini kita akan cari folder dokumen. Oke, kemudian kita ketik nama filenya pada kotak file name. Kita ganti dengan memberi nama karyaku, misalnya ya, karyaku. Kemudian pilih tombol save. Nah, dokumen dengan nama file karyaku sudah selesai disimpan. Kemudian kita tutup programnya dengan cara klik tombol close yang ada di pojok kanan atas. Bagaimana anak-anak bimbingan TIK bersama Bu Yuli kali ini? Seru ya? Nah, jangan lupa kalian praktekkan di rumah. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.